Welcome to podcast Jamkos. Jam yang kita tunggu. Oke, selamat datang semuanya. Selamat menyaksikan. Ini adalah program baru nih di SMA Negeri 89 Jakarta. Kegiatan kita baru yaitu tentang podcast. Podcast ini nanti akan menghadirkan bintang tamu kece untuk membahas seputar sekolah dan apapun itu. Jadi informatif, edukatif, dan pastinya cocok banget untuk pelajar, terutama pelajar-pelajar SMA 89 ya. Oke, masuk nih kita. Mau memperkenalkan bintang tamu kita pertama. Bintang tamu pertama di podcast yang pastinya spesial banget nih. Kita masuk ke bintang tamu pertama kita yaitu Pak Dimas Gusyanda. Halo. Nanti tolong dikasih efek tepuk tangan ya. Iya. Gimana Bu Dini? Halo Pak Dimas. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup padat ya, padat merayap. Tapi tetap bugar, Tetap ceria bugar, dan semangat bisa ya. dilihat lah. Ya. Oke, kelihatan ya sehat sekali loh Pak Dimas. Sebagai guru terkiowo abad ini. Oke. Kiowo. Kiowo. Jadi for your information, Pak Dimas ini adalah wakil kurikulum SMA Negeri 89 saat ini. Betul Pak Dimas? Kebetulan. Semenjak kapan Pak Dimas? Semenjak tidak ada yang mau menjabat. Oh. Ya, oke. Semenjak tahun 2023. Oke. Ya. Dan ini 2023. adalah wakil termuda loh. Katanya sih begitu. Iya, ya. lihat kan masih muda, belia, sukses, kaya raya. Amin. Pak Dimas. Ya. Jadi di program pertama kita nih, podcast Jamkos ini, kita akan ngebahas seputar jalur masuk PTN, tentang eligible, yang gak jauh-jauh lah kaitannya sama kurikulum. Apalagi nih saat ini lagi musimnya gitu ya, lagi masanya anak-anak kelas 12 mau masuk perguruan tinggi ya Bu ya? Benar banget, jadi bakalan informatif banget nih podcast pertama kita, apalagi bintang tamunya Pak Dimas. Jadinya ya, pasti informatif sekali untuk semua peserta didik kita. Kalau nggak salah Pak Dimas itu alumni 89 juga ya? Betul Bu, saya juga sebagai alumni SMA 89 dan makanya saya senang banget nih hari ini nih diundang ke podcast Jamkos gitu kan. Karena saya juga dulu ya nggak bisa dipungkiri lah, saya sebagai siswa juga dulu seneng kalau ada Jamkos gitu kan. Nah ini kan? ya kan, tapi Bu ya kan, tapi kalau sekarang sih saya yakin udah enggak lah, karena guru-guru kita kan berkualitas gitu kan. Kalau Jamkos pasti dirindukan guru-gurunya. Iya, para kangen anak-anaknya, nyariin malah keluar. Wah, iya nyariin, mastiin doang, mudah-mudahan nggak masuk gitu ya. Ya. Oke, ya saya alumni 89 Bu, lulus tahun 2013 dari sini. Nah itu juga saya punya beberapa pengalaman sih. Oke, boleh dong cerita. Masuk PTN gitu kan, ambisi saya yang gak kesampaian, itu saya ada beberapa pengalaman gitu kan. Dulu waktu zaman sekolah itu seluruh peserta didik boleh daftar undangan Bu SNMPTN. Oh, beda sama sekarang ya. Kalau sekarang kan yang eligible saja ya. Nah kalau dulu seluruh peserta didik peringkat 1 sampai 36 boleh dibebaskan mendaftarkan PTN, memilih berbagai jurusan maupun perguruan tinggi. Nah pada saat itu saya berada di range yang menengah lah. Tapi ambisi saya terlalu tinggi. Saya milih kampus favorit, jurusan favorit gitu kan. Mulai dari undangan saya milih tuh kampus atau jurusan favorit. Nah di situ saya nggak dapet, sempet drop dong ya kan. Drop tuh ya? Drop lah karena cita-cita saya kayaknya di depan mata nggak kesampaian. Nah gitu kan, gimana nih harus ngelanjutin hidup. Lebaynya kan pada saat itu, waktu saat SMA memang sedang masa-masanya merana lah gitu kan, merasa merana sekali, ada pendidikan sedikit pun langsung merana gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian dibantu oleh guru BK, dibantu oleh orang tua, diminta untuk terus berusaha masuk ke jalur lainnya gitu Bu. Jadi undangan buat teman-teman semua nih ya, bukan salah satu-satunya jalur, masih banyak jalur-jalur yang lain. Banyak jalur lain, masih banyak jalur menuju Roma. Betul. Emang iya se-drop itu ya kalau peserta didik nggak bisa masuk ke jurusan yang emang dia mau ataupun pilihan jalur yang dia inginkan?
Kalau bagi saya saat itu sih sangat drop Bu ya, karena saya melihat dari alumni-alumni gitu kan yang sudah hadir ke sekolah, kan sekolah juga menghadirkan alumni-alumni Oke, yang waktu itu acara apa tuh? CGTP. CGTP. Nah, Itu kam- tiap tahun ada ya Pak tiap Dimas tahun ya? ada CGTP Kampus Goes to PQ itu tiap tahun ada. Nah, itu kan ngelihat kakak-kakak kelas kayaknya keren gitu kan, pakai almet warna-warni. Itu CGTP itu khusus untuk PTN atau Ada juga perguruan tinggi swasta, Oh, kakak-kakak yang oke. datang gitu kan. Nah itu saya ngelihat di situ kakak-kakak kelas pakai almetnya keren-keren gitu kan, jurusannya keren-keren. Saya pengen gitu kan, tapi apa daya saya tidak melihat kondisi saya berada di level mana pada saat itu. SNMPTN saya berada di level menengah gitu kan. Saya milih kampusnya yang favorit, akhirnya nggak dapet. Dropnya sih adalah dropnya nyaris seminggu lah gitu kan dropnya, tapi nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang apalagi terkenal dengan istilah generasi strawberry gitu kan, mental breakdown. Nah mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan itu sih Bu. Oke. Kira-kira nih Pak Dimas, Ya, anak-anak yang hoppingnya tinggi nih kayak Pak Dimas tadi, kita mencegah agar mereka tidak se-breakdown itu yang seperti Pak Dimas alami. Caranya tuh gimana sih Pak Dimas? oke, caranya biar nggak se-mental breakdown itu gitu ya, kayaknya memang dari awal, bahkan dari kelas 10 kayaknya dari sekarang ya, harus sudah bisa memetakan diri dari kelas 10 semester 1, posisinya di mana sekarang gitu kan. Lihat dari hasil belajarnya, lihat dari persaingan antara teman-temannya di kelas, itu dilihat dulu agar bisa memantaskan diri. Kalau memang di kelasnya sudah unggulan, kelasnya sudah dirasa mampu melibas segala mata pelajaran gitu ya, ya tidak usah ragu untuk memilih mata pelajaran favorit, jurusan favorit atau kampus favorit ya. Tapi kalau misalkan dirasa masih butuh banyak belajar, masih butuh proses, maka saya rasa harus melihat kondisi kita dulu gitu kan, sebelum nanti memilih jalur undangan. Lain cerita nanti kalau untuk jalur tes tulis gitu kan Bu. Kalau tes tulis kita bisa usaha sedemikian rupa sampai waktunya. Ya, Nah, iya. berarti memang harus dipersiapkan tuh dari kelas 10 guys. Mm-mm. Kadang peserta didik tuh suka terlena, mereka nanti dulu deh orang masih kelas 10, jadi nanti aja persiapannya pas di awal kelas 12. Banyaknya kayak gitu Pak Betul, Dimas, udah kelas mereka baru 12, buru-buru di kelas udah kelas 12. 12 baru panik, FOMO. Padahal itu telat ya kalau persiapannya Betul. dari awal kelas Kalau kelas 12 12 ya. udah telat banget. Tuh. Karena kan SNMPTN dari kelas 10 kan dinilainya kelas 10 semester 1. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal-awal ya. Iya. Tuh, dengerin ya semua anak-anak PQ, kalian yang berambisi atau berkeinginan untuk masuk PTN itu harus dipersiapkan dari kelas 10. Jadi jangan terlena main. Santai nanti aja, harus dipersiapkan dari awal-awal. Ini kayaknya walaupun dingin agak gerah ya Bu ya. Minum dulu boleh? Boleh. Pak operator ini minumannya aman? Aman Pak Dimas. Efek baju baru. Oh, keren banget ini baju batik baru. Oke, Asik. boleh dilanjut. Segar ya Pak Dimas ya? Segar. Oke Pak Dimas, kita masuk nih. Tentang presentasi penerimaan PTN. Oke. Tahun lalu itu gimana Pak Dimas? Oke. Untuk presentasi penerimaan PTN ya, teman-teman semua mungkin nanti bisa kita refleksikan ya gimana penerimaan PTN di sekolah kita. Kebetulan saya ngikutin Bu dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2021-22, 2023-24 itu kecenderungannya menaik sih Bu. Meningkat ya. 3 tahun terakhir meningkat, tapi ada fluktuatifnya. Di tahun terakhir kemarin mungkin berbagai faktor, berbagai variabel berpengaruh ya, seperti COVID gitu kan, betul. adanya loss learning hingga ada penurunan sedikit. Ya, Oke. bentar boleh lihat data dulu ya. Oh, boleh, Kan kita harus silakan. Kita based kasih by waktu. data nih ya semua ya. Betul. Oke. Kita lihat data izin tahun 2020-2021 itu penerimaan peserta didik 51,88% Bu. 51,8. 51,8% yang keterima PTN. Oke. Oke, itu untuk 2021-2022 tahun selanjutnya itu sekitar 57%. Oke, meningkat Naik kan ya Bu ya, lumayan lah Iya. untuk 89 sampai setengah lebih, Betul. ya kan. Itu dari berbagai jalur, bisa SNMPTN, SBMPTN kalau dulu ya, kalau sekarang UTBK dan lain-lain. Oke, lalu yang tahun terakhir 2022-2023 itu agak sedikit menurun di kisaran 49%. Ya, jadi walaupun
menurun, tapi tidak menutup kemungkinan lah bahwa tahun ini kita akan terus meningkat gitu. Karena Oke. apa? Karena kemarin kan banyak faktor, Covid ya kan. Benar, benar. Mhm. Kayaknya nggak hanya SMA 89 aja, kayaknya di sekolah lain juga itu berpengaruh ya si Betul, COVID itu ya. iya, Karena proses belajar pun kan berubah, yang biasanya tatap langsung, ketemu guru langsung, ada kurang nilai mereka bisa langsung ke gurunya. mhm. Karena terbatas jarak, akhirnya kan membuat mereka Akhirnya jadi Zoom, ya kan? Zoom. Heeh. Jadi Makanya terbatas ya mungkin bagi interaksi alumni-alumni yang langsung. nonton pernah ngerasa Zoom, ya kan, atasnya seragam, bawahnya sarung nggak? Ya, jadi pasti itu pernah kejadian tuh dari alumni-alumni, ya. Oke. Nah, Pak Dimas, Ya, kalau jurusan sama kampus favorit pilihannya anak-anak PQ itu apa sih? untuk jurusan atau kampus favorit, rasanya itu eh, tergantung preferensi anak-anak tiap tahunnya sih Bu ya. Beda-beda ya? Beda-beda, tapi umumnya tuh anak-anak ya jelas pengen masuknya di kampus yang deket dulu di Depok, UI gitu Oke. kan, di Depok. Kalau enggak di UGM. Hmm. Heeh, terus tapi dominasi UI sih, pada pengen masuknya UI. Kayaknya masih sama-sama zaman Sama ya? kita ya, Heeh. sekolah. Oh, kita beda zamannya. Oh ya, beda beda dikit lah. Tapi itu masih menjadi Masih favorit sampai favorit. sekarang ya. Iya, masih favorit sampai sekarang, bahkan tahun 2023-2024 juga sepertinya masih favorit ya Bu ya. UI sama UI. UGM ya. UI, UGM itu masih favorit. Terus jurusannya sih macam-macam ya, Oke. banyak yang diminati, tapi untuk kampus sepertinya sih didominasi oleh kampus UI gitu. Kalau dari pengalaman saya waktu jadi peserta didik maupun dari guru gitu kan, ngelihat teman-teman peserta didik. Kalau Pak Dimas sendiri kampusnya dari mana sih Pak Dimas? Kalau saya kampusnya dari UNJ ya. Jadi kalau yang mau masuk UNJ sama juga kan UNJ Bu? Jurusan apa Pak Dimas? PPKN. Sama guys. UNJ Heeh, PPKN. iya Bu. Bu tahun berapa? Tahun berapa lulusnya? 2011. Oh saya 2017 ya, beda tipis lah. Ya beda tipis. Beda tipis. Ya. Operator UNJ juga ya? Banyak Iya, ternyata iya, iya. alumni UNJ Banyak masuk emang. ke 89 ya jadi guru ya. Betul betul. Yang UNES sabar ya, baru Yang UNES sendiri. nggak ada temennya, ntar dulu ya. Pak Dimas, peserta didik nih yang mau tahu tentang info-info PTN itu bisa dapatnya dari mana sih? Oke, sekolah sebagai satuan pendidikan tentu banyak memberikan informasi Bu, terkait info-info masuk PTN. Bahkan PTS juga diinformasikan, Oke. gitu kan. Yang pertama tentu dari guru BK-nya, ya, guru BK-nya maupun guru-guru wali kelasnya, gitu kan, menginformasikan bahwa tahun kemarin kita riwayatnya seperti apa masuk perguruan tinggi peserta didik kita. Itu dari guru BK pasti banyak informasi. Jadi catatan ya buat teman-teman semua, masuk ke BK itu bukan berarti bermasalah gitu Nah, kan. betul. Ya nggak Bu Dini? Betul. Setuju ya? Bisa jadi kan Mau untuk konsultasi. konsultasi. Nah, iya konsultasi ke BK. BK itu pasti banyak informasi terkait jalur-jalur PTN. Terus juga tadi kegiatan-kegiatan sekolah Bu, seperti CGTP, Oh iya. Kampus Goes to PQ. Nah itu peserta didik bisa nanya-nanya ke alumni yang hadir. Oh, jadi Ya lebih kan? enak ya ngobrolnya ya kalau Betul. sama kakak kelas yang dulu tuh. Iya, Kampus Goes to PQ datang, alumni-alumni datang, kita peserta didik bisa nanya-nanya. Lebih enak, lebih merasa akrab lah gitu kan. Iya, betul-betul. Terus informasi berikutnya didapat dari kegiatan sekolah paling seperti edufair, ya Oh kan? iya, itu juga kita Itu ada juga. Kalau itu kegiatan campur tiap tahun tuh. ya, tiap tahun Edufair, CGTP itu tiap tahun ada ya. Tiap tahun PTN maupun PTS hadir gitu Oke. kan. Mm-mm. Itu sih Bu, paling kita mengetahui jalur-jalurnya lewat mana aja tuh dari situ. Jadi sebenarnya info tentang PTN di sekolah kita tuh banyak guys, tentang gimana kalian mau mencari tahu atau enggak. Karena sudah semuanya difasilitasi ya kan. Betul. Apalagi ada acara-acara keren tiap tahun kayak CGTP sama Edufair. Edufair. Kalau misalnya jalur penerimaan PTN nih Pak Dimas. Tadi kan Pak Dimas bilang di awal itu jalur penerimaan PTN itu bisa lewat UTBK, terus ada yang mandiri juga. Nah, Betul. bisa jelasin gak sih Pak Dimas jalur-jalur penerimaannya untuk ke PTN itu sendiri apa aja dan gimana? Oke, kalau di zaman saya dulu Bu namanya kan SNMPTN ya, undangan tuh ya. Kalau sekarang namanya apa sih Bu? SNB, SNBP. SNBP. Ya SNBP, mohon dikoreksi ya teman-teman ya kalau ada salahan.
jalur undangan ini kan yang pertama itu jalur undangan, ya undangan SNBP tadi itu diambil seleksinya dari prestasi belajar, ya. Prestasi belajar dari semester 1 sampai semester 5. Itu nilai rapot ya Pak Dimas ya? Nilai rapot, ya nilai rapotnya dilihat nanti jurusannya gitu kan, kesesuaiannya dengan mata pelajarannya dilihat, fluktuasinya naik turunnya itu akan dilihat. Dan diingat juga teman-teman bahwa nanti yang bersaing bukan hanya teman-teman satu sekolahan, Oke. nilai itu bersaing dengan teman-teman senasional. Nah itu yang Oke, menjadi seluruh Nusantara tuh seluruh ya. Nusantara itu yang menjadi apa ya bahan pertimbangan kita untuk memilih jurusan atau kampus dalam Oke, pemilihan undangan. undangan. Itu satu tuh, Oke, itu SNBP. SNBP ya yang Yang kedua, berdasarkan nilai rapot tadi ya. ya Yang kedua ada UTBK tuh. UTBK. Ya, yang jalur tertulis kalau dulu namanya SBMPTN. Oke. Nah, SBMPTN itu kita daftar, ya kan, daftar nanti keluar tanggal-tanggal pelaksanaannya gelombang 1, gelombang berapa gitu kan. Nanti diujikan, ya, diujikan yang mau masuk kampus mana diujikan. Nanti ada penempatannya di mana ujiannya. Bukan berarti kalau mau masuk kampus UGM nanti diujikannya di UGM, enggak. Oh, Gitu. jadi yang tinggal di Jakarta tetap tesnya di Jakarta. Betul. Tinggal nanti dilihat alamat atau tempat tesnya tuh di Iya, mana. umumnya sih nanti disesuaikan dengan tempat tinggal lah. Oh, Gitu. jadi belum tentu di sekolah kita juga ya. Iya, belum tentu. Bisa jadi di sekolahan Tempat lain, lain. tapi masih di wilayah Jakarta. Jakarta. Itu pendaftarannya online ya Pak Dimas ya? Pendaftarannya online. Oke. Ya itu pasti teman-teman semua sudah diberitahukan, diinformasikan oleh guru BK-nya ya terkait SBMPTN gelombangnya gelombang berapa ya. Jadi kalau tidak salah, nah, mohon dikoreksi teman-teman. Gelombang pertama tuh 30 April atau 30 Mei gitu ya. Oke. 30 April atau 30 Mei. Makanya teman-teman pasti ada yang nanya ke saya kan, Pak, kok ujian prakteknya mepet sih Pak sama waktu UTBK? Nggak apa-apa, ini ajang latihan untuk memanage waktu kita. Oh, jadi di tahun ini kita mepet ya? Mepet. Beda ya. sama tahun sebelumnya Pak Beda sama Dimas? tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan setelah ujian sekolah kita beres tuh udah. Ya Ya. kan nggak ada urusan sama sekolah. Kalau Iya. sekarang lebih lama tentang waktu belajar di sekolah. Oh, iya zaman saya juga dulu sekolah kan kita sempat ada rehatnya dulu, terus persiapan untuk tes masuk bersama tuh. Kalau sekarang masih ada KBM juga atau gimana Pak Dimas? Masih ada KBM Bu sampai bulan akhir April. Sampai akhir April itu masih ada KBM dan juga sedikit ujian praktik. Oke. Oke, tadi kan berarti udah berapa Bu Dini kita? 2. Dua ya? Mm-mm. Baru 2. Masih ada lagi sebenarnya. Apa Ya, tuh? jalur mandiri ya kan. Jalur mandiri itu biasanya nanti setelah SNMPTN ya, setelah SNBP maupun UTBK baru dia keluar jalur mandiri. Oh, setelah 2 tadi baru keluar jalur mandiri. Nah, itu pendaftarannya gimana tuh? Pendaftarannya juga sama, dia beli formulir gitu kan pendaftaran. Berarti ini langsung ke kampusnya. ke kampusnya. Nah, kalau jalur mandiri kita bisa langsung datang ke Tergantung kampusnya. kampusnya masing-masing itu biayanya juga beda-beda tuh kalau Oke. mandiri. Terus juga ada satu lagi sebenarnya Bu yang peserta didik kita mungkin terlewat gitu ya, padahal ini sangat menggoda ya Oke, apa bagi tuh? masa depannya gitu kan. Ada jalur masuk kedinasan. Oh, Nah, jalur masuk kedinasan. Apa tuh Pak kedinasan. Dimas? Kalau Boleh. kedinasan itu kan biasanya sekolah-sekolah tinggi ya Bu ya. Sekolah tinggi itu setelah menempuh pendidikan, maka langsung ditempatkan biasanya tempat kerjanya. Nah, sudah terjamin jadi kan. Oh, Jadi menggiurkan itu juga itu ya. bisa jadi opsi atau pilihan bagi teman-teman semua. Selain masuk ke PTN-PTN bisa juga masuk ke sekolah kedinasan. Contohnya apa sih Pak Dimas? Seperti Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara gitu kan. Sekolah Tinggi Stan ya. Sekolah Tinggi Ilmu Statistika gitu kan, STIS. Terus ada lagi Sekolah Transportasi Darat kalau nggak salah ya. Ada macam-macam darat, laut, udara itu disediakan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi setelah melaksanakan pendidikan, nanti setelah melaksanakan kuliahnya langsung ditempatkan. Ya, jadi sudah siap ditempatkan jadi abdi negara. Gitu. Oh, jadi lebih terjamin itu Lebih ya. terjamin. Itu Menggiurkan kalau loh itu ya. jadwalnya nanti mungkin lebih pastinya ditanyakan ke BK karena berubah-berubah terus setiap tahunnya Bu. Ya, Setiap tahun kadang-kadang berubah-ubah. sebelum ujian sekolah, kadang-kadang setelah ujian sekolah, tapi lebih jelasnya silakan nanti dikonfirmasi ke guru BK-nya. Oh, berarti kelas 12 itu harus Sering-sering main. sering-sering main ke BK ya. Mm-mm.
Jangan Tadi kan cuek-cuek aja kita ya. sampaikan ke teman-teman semua, ke BK bukan berarti banyak masalah ya, tapi ingin konsultasi. Konsultasi tentang apapun juga boleh ya Pak Betul. Dimas ya. Mau pelajaran boleh, percintaan boleh ya nggak Bu Dini? Iya, pribadi boleh ya. Boleh. Masalah keuangan boleh nggak Pak Oh, Dimas? kalau itu sama orang tuanya aja, ya, Oke. sama orang tuanya aja. Sekolah kita tuh dalam membimbing peserta didik untuk bisa masuk ke PTN itu gimana Pak Dimas? Oke, sekolah kita prosesnya mungkin memang dari kelas 10 Bu kita mulai penjajakan, mulai memberikan informasi kepada peserta didik Mm-mm. agar masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan. Karena kan sekarang benchmarknya, ukurannya gitu Bu, sekolah sudah tidak ada ujian nasional ya. Iya, Kan? Sudah kita tidak nggak ujian ada. Itu nasional. sejak tahun kapan udah nggak ada UN kita ya Pak Dimas? Iya, Ya? beberapa waktu lalu lah gitu kan, sudah tidak ada ujian nasional, jadi ukurannya capnya gitu ya. Mm-mm. Kayaknya kalau sekolah berprestasi itu lihatnya dari PTN-nya gitu Iya, kan. iya. PTN-nya berapa persen nih gitu. Makanya sekarang 89 juga terus naik kan presentasinya, makanya banyak masyarakat yang ingin masuk nih ke sini. Iya Nah, betul. itu pembimbingannya mulai dari kelas 10 sih, Bu. Dari kelas 10 kita sudah menginformasikan bahwa harus dikawal nilainya, Hmm. harus dilatih terus kemampuan literasi numerasinya, ya kan, karena sepemahaman saya sekarang ujian UTBK-nya sudah skolastik, Bu. Jadi tentang literasi numerasi itu pasti diujikan tuh. Jadi teman-teman dilatih terus dari kelas 10 literasi numerasinya. Ya, apalagi kan guru-guru kita pasti memberikan pembelajaran terkait literasi numerasinya kenceng tuh. Iya. Ya, dari Kan mulai kita gurunya pelatihan mulu Pak Dimas. sampai Tiap minggu Pak hari Sabtu Dimas. kan kita pelatihan kan? Iya benar. Iya. Jadi ibaratnya guru itu sekolahnya nggak kelar-kelar guys. Mm-mm. Ya kan? Iya, jadi kita dari kelas 10 sudah mulai dilatih, sudah mulai dimotivasi gitu kan, agar peserta didiknya terus fighting, berusaha terus ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, itu pembimbingan dari kelas 10 kita panggil, kelas 10, 11, 12 kita kawal anak-anak yang sudah terdata sebagai eligible gitu kan. Kita berikan motivasi. Anak-anak yang belum eligible pun kita berikan motivasi juga agar bisa meraih nilai yang eligible itu. Jadi semua kita berikan persaingan secara sehat. Iya. Iya. Beda ya sama zaman kita dulu ya. Kita dulu deg-degannya luar biasa. Zaman kita, UN Bu Dini aja apa saya nih? kita. Kita. Tadi beda berapa tahun? Oh, dikit ya, cuman 2013, 2017. Dikit. Iya. Dikit kok Pak Dimas. Dikit. Ya agak beda lah Bu, terkait zaman kita ya, kita sama zaman sekarang gitu. Karena dari sekarang sudah digembleng dari kelas 10. Kalau kita kan dulu kelas 11, 12 baru sibuk gitu kan. Iya. Terus juga kelas 11 baru penjurusan juga ya kalau dulu ya. Iya betul. Ya kelas 11 baru penjurusan. IPA IPS. Kalau Sekarang udah nggak ada nggak IPA ya kan. IPS. Kurikulum Merdeka, apalagi sekolah kita sekolah penggerak. Nah ini lulusan pertama nih kelas 12 dari kurikulum Merdeka. Oh iya Ya. benar. Ini tahun Betul. pertama nih. Jadi- Tepuk tangan operator boleh. Limited sekolah kita Bu ya kan. Oke. Kelas 12-nya jarang yang udah kurikulum Merdeka. Nah doa kita sih doa terbaik lah ya buat kelas 12 Selalu ini. dong buat peserta didik kita doa terbaik biar mereka semua bisa masuk ke Yang kampus yang mereka inginkan. saya boleh minum lagi, Wih? Oh boleh silakan Pak Dimas. Baju baru. Oh, Oke, bikin aus kayaknya ya. Oke, gimana Bu? Sponsor ini kayaknya ya. Boleh sponsor? Kemudian nih, Mm-mm. kata Pak Dimas tadi, ada kampus atau ada PTN, kemudian ada juga yang kampus-kampus swasta nih. Anak-anak kita itu banyaknya masuk PTN, swasta, atau bahkan ada yang lebih kreatif lagi mereka langsung kerja. Oke, untuk trennya Bu itu juga beda-beda tuh tiap tahun tuh, Mm-mm. ya kan? Untuk tren saat ini kayaknya 50-50 lah Bu, 50-50 antara anak yang langsung PTN sama yang langsung kerja. Oke. Ya. Dari yang tren yang tahun lalu saya merekap data juga bahwa ada sekitar 40% sampai 30% anak-anak yang menunda kuliahnya. Ya entah dia mau kerja dulu ataupun mau gap year mempersiapkan yang akan datang. Oke. Nah, jadi tantangan juga nih bagi kelas 12 yang sekarang saingannya bukan hanya seangkatan saja. Tapi Oh bisa juga angkatan saingannya yang dari lalu. yang angkatan lalu. Nah, Oke. itu dia. Makanya fluktuatif tiap tahunnya beda-beda ya. Jadi kalau dilihat ke belakang ini sih
itu sekitar 50%, 40% lah buat peserta kita memang ada yang ingin melanjutkan kerja dulu ataupun gap year dulu, tunda setahun gitu kan. Tapi kalau saya pribadi sih Bu Dini ya, saya tidak menyarankan untuk gap year gitu karena sayang waktu ya terus Waktunya, berjalan. Kalau betul. misalkan punya dana, punya rezeki bisa di PTS, silakan lanjut PTS gitu kan, perguruan tinggi swasta. Nggak masalah, yang penting kita serius menjalaninya gitu kan. Kalau di PTN nggak serius nanti bisa lama lulusnya 7 tahun gitu Oh misalkan iya. ya. Atau bisa nggak lulus malah bahayanya gitu Nah kan. itu, Iya, karena ada juga loh yang kayak gitu, betul. udah masuk PTN, jalur masuknya udah oke, Oke, tapi nggak dimanfaatkan betul dengan dengan baik. baik, akhirnya kuliahnya lama atau Betul. bahkan DO. Kalau sampai DO kan lebih bahaya lagi Bu ya. Kalau sampai DO Mhm, apalagi masuk jalur undangan. ya Itu nanti akan berpengaruh terhadap adik kelasnya gitu kan. betul. Bahwa dari sekolah ini nih sudah blacklist nih, gak beres anak-anaknya gitu kan. Oh itu pengaruh juga ya Pak Pengaruh Dimas? Bu. Jadi harus Oke. dipertahankan demi kelangsungan adik-adik kelasnya juga ya. Jangan sampai Tuh nanti pada saat guys. masuk nggak bagus performanya, dicap jelek tuh sekolahnya. Berarti benar-benar harus nyiapin mental juga ya dan Mm-mm, benar-benar harus punya keteguhan hati untuk betul. memilih jurusan yang Mm-mm. tepat. Makanya milih jurusan bukan sembarang milih gitu kan Bu, harus sesuai dengan eh, passion gitu kan, harus sesuai dengan kemampuan. Betul, Ya. kemampuan Selain itu itu juga tuh. satu lagi adalah ridho orang tua. Ridho Nah, orang ya tua kan. tuh. Ridho orang tua. Kalau kita udah ambisi, udah mampu, tapi orang tua nggak ridho, kadang-kadang suka dipersulit jalannya. Ya, jadi Hmm, perhatikan juga ridho orang tua. Dari kelas 10 makanya diomongin kalau pengen kuliah di luar kota, omongin dari Ngomongin, sekarang. ridho nggak? Ridho mana Ridho gitu. ada kelas 12 ya. Jadi harus diomongin dengan orang tuanya ya. Jangan sampai ntar pas kelas 12 saat pemilihan jurusan nggak klop tuh, ya kan. Kemudian jalur masuk kita ngomongin ke eligible. Mm-mm. Masih ada beberapa peserta didik yang bingung nih pas di kelas 12 tentang eligible. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak Dimas, apalagi untuk nanti peserta didik yang kelas 11 persiapan kelas 12, eligible itu apa sih? Oke, eligible ya, eligible ini ada kaitannya dengan jalur masuk SNBP itu, Bu. Jalur masuk Jalur undangan. undangan. Ya, karena orang-orang yang eligible sesuai dengan eh, terjemahannya gitu loh, bahasa Inggris kan eligible tuh yang layak gitu kan. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kuota khusus. Oke. Kuota khusus melalui jalur undangan tanpa tes ya. Tanpa tes, hanya melihat dari hasil belajar, hasil rapotnya. Nah, itu eligible biasanya 40% apa ya Bu ya dari tiap angkatan ya? Dari satu Satu angkatan angkatan 40%. 40%. Tapi mohon dikoreksi ya. Kalau saya salah 40% tiap angkatan. Jadi misalkan hitung saja satu angkatan sekarang kelas 12 yang sekarang ya. Mm-mm. Ada 8 kelas. 36 kali 8 288. 40%-nya berapa silakan hitung aja secara kasar gitu ya. Kemarin kalau nggak salah ngelihat itu ada sekitar 116. 116 Ya, ya. yang Jadi tahun ini yang kurang lebih eligible. 40%, itu 40%-nya dari apa? Dari nilai-nilai tertinggi paralel. Ya, Paralel. kelas 12, kelas 10, 11, 12 itu nilai tertingginya dirata-ratakan, ya kan? Nilai rata-rata yang tertinggi 40% itu yang dapat akses khusus untuk memilih jurusan melalui SNBP. Jadi bukan hanya dilihat dari 10 besar tiap kelas, tapi di Betul, ranking satu angkatan tuh. satu Jadi angkatan. bisa jadi satu kelas itu ada yang cuma satu anak, Betul, ada yang 20 anak, itu betul. tergantung ranking. Karena kan kita tiap tahunnya kelas itu kan diacak ya Pak Diacak. Dimas ya. Jadi Jadi bisa berubah-berubah. bukan berarti 10 besar pasti masuk nih di kelas, belum Oh tentu itu gitu bukan kan. jaminan Bukan jaminan ya. karena yang dilihat paralel, teman-teman. Ya. Hmm. Oke, Pak Dimas. Ya, Sebagai alumni UNJ nih, sama dong ya gitu ya. sama dong. Iya. UNJ udah berapa kali kesebut tuh? Tolong dihitung operator sponsor Sponsor. PTN yang kebetulan di wilayah Jakarta juga nih, dekat sama kita di Jakarta Timur. Boleh nggak kasih tips and tricksnya untuk bisa masuk ke jalur PTN yang kita inginkan? Tips and tricks ya. Ini kayaknya setiap orang juga pasti punya cara yang berbeda, Bu. Punya jalan yang berbeda.
Tapi sedikit banyak tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sepertinya kita harus melihat posisi kita, Bu. Ya kan, posisi kita sudah di mana, ya kan, baik posisi individu, ya kan, posisi secara paralel maupun secara grade sekolah, Bu. Ya, jadi kita harus melihat juga grade sekolah kita apakah sudah punya track record di kampus tujuan, gitu kan, apakah kampus tujuannya sudah sering alumninya masuk, gitu kan. Jadi harus melihat posisi kita sebelum memilih perguruan tinggi melalui jalur undangan. Iya, kalau undangan kan kalau nggak dapet sayang gitu, Bu. Iya, Ya kan, betul. itu ibarat anak zaman sekarang privilege gitu kan. Privilege masuk perguruan tinggi tanpa tes, kapan lagi gitu kan. Gunakan sebaik mungkin kecuali untuk yang jalur tes tulis UTBK. Nah, Iya, itu iya, baru silakan pilih setinggi-tingginya asal mampu. asal Tuh. mampu. Kalau untuk kayak bantuan-bantuan pembelajaran dari luar nih, kayak les-les gitu gimana tuh Pak Dimas? Kalau les-les juga pasti tiap peserta didik punya preferensi tempat les yang disukai gitu ya, macam-macam. Tapi sekolah juga tetap memberikan pelayanan ya, apalagi kalau udah kelas 12, sekolah memberikan pendalaman materi, Bu. Pendalaman Oh, materi. berarti itu salah satu cara kita juga untuk membina Nah, peserta didik kita betul. untuk masuk PTN dengan memberikan pendalaman Pendalaman materi. Nah, materi. itu tergantung peserta didiknya serius enggak menjalankannya gitu kan. Pendalaman materi itu ketemu beberapa pertemuan, tergantung peserta didiknya serius atau enggak gitu kan. Selain itu juga kita sering melaksanakan tryout. Nah, tryout mau dari kelas 11 bahkan kita sudah melaksanakan persiapan. Mm-mm. Pak Dimas sendiri menganjurkan nggak sih sebagai alumni kemudian masuk PTN, sekarang jadi PNS alhamdulillah, Alhamdulillah. jadi wakil kurikulum. Kebetulan ya, tadi kan kebetulannya tadi kan. Kebetulan. Ya. Menyarankan nggak sih untuk ikut les-les kayak gitu Pak Dimas? eh Kalau memang itu tulus dari hati kita, kita niat pengen ikut belajar gitu kan, kalau saya sih sangat menyarankan. Ya tapi kalau misalkan dari hati kita nggak ikhlas gitu kan karena disuruh orang tua, Iya, ya terpaksa kan, gitu terpaksa, ya. itu menurut saya nggak usah ngabisin duit orang tua, ya. Jadi mendingan dilihat dulu kita beneran serius nggak nih untuk mengajari impian kita gitu kan. Kalau memang Iya. kita serius, kita memang ambisi gitu kan untuk ke sana, apa nggak ada yang salah untuk ikut les-les seperti itu gitu. Oke. Karena lumayan ya biaya untuk Betul, daftar les betul kayak gitu ya. lumayan biayanya apalagi kalau sampai dipakai sia-sia kan Ibu. Sayang sekali. Betul. Sayang banget tuh guys. Jadi persiapan kalian banyak ya tadi tips and trick dari Pak Dimas dan informasi-informasi lainnya. 5 menit lagi ya. Iya, Oke. baik. Ke Oke. distract nih saya. Iya, iya, iya. Mohon maaf, ini pertama kali. Iya nih pertama agak-agak gerah juga tadi kan Bu ya. Iya, minum Baju sampai baru. berapa kali loh. Ya. 5 menit lagi. Oke, operator mengingatkan bahwa semua nih penonton dari peserta didik, guru, siapapun warga masyarakat SMA Negeri 89 ini bisa kasih komentar, bisa ngasih Request ya kan, request siapa tamunya gitu. siapa tamunya, apa yang mau dibahas itu boleh nanti di kolom komentar YouTube channel kita. Apa nama YouTube-nya? Oh, YouTube sekolah. YouTube SMA Negeri 89. Pakai Jakarta? Pakai Pakai Jakarta. Ya Like, nanti boleh comment, dilihat di subscribe. bawah sini ya. Oh, ada. Oh enggak ada. Enggak ada. Takutnya ada SMA 89 Jakarta gitu. Iya, jangan lupa ya di komen, like, subscribe untuk bisa merequest tamu yang berikutnya dan membahas apa silahkan Iya. ditulis di kolom komentar. Barangkali ada sponsor juga gitu kan. Mau sponsorin takutnya Boleh. tamunya sibuk gitu kan. Terus tamunya mahal, boleh Iya. sponsorin kayaknya berguna nih buat 89, sponsorin boleh. Oke, Ya kan? tuh. Bagus tuh, ya kan? Alumni-alumni ya. Alumni, tolong. Pak Dimas juga alumni, boleh Iya, loh kasih boleh nanti. sponsor. Di sini tembak juga ya. Ya. Oke. Oke, selesai nih kita nih, semua pertanyaan sudah kita tanyakan. Nggak kerasa ya Bu Dini Gak ya? kerasa ya, sudah berapa menit ini loh kita ngobrol-ngobrol. Iya, nggak Jam kerasa. kos ya, Emang ternyata jam kos itu bisa
bermanfaat juga dengan Betul. obrolan-obrolan yang kayak Betul. gini ya. Walaupun ada yang mengisi jam kos dengan tidur. Banyak ya Ya kan. kan? Heeh. Selain tidur biasanya ngapain lagi Pak Dimas? Main game biasanya itu kan. Main Mobile game. Legends, Free Fire yang gak ada pintunya itu kan. Terus juga pengalaman sih ya, pengalaman main game, terus juga ada yang main kartu, bahkan kan kalau kartu diambil tuh sama guru pas itu. Kalau main kuda tomplok udah enggak sekarang Maya anak-anak? Iya katanya takut cedera. Oh, ya takut kan? cedera. Kalau dulu masih Itu ada zaman yang kita sih, iya. Kita ya. Iya, kita. Oke, semuanya terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir tentang tema kita hari ini sama bintang tamu kita yang luar biasa hari ini di acara perdana kita. Tangan boleh? Ntar tolong dikasih efek ya. Oke. Terima kasih semuanya udah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode-episode yang selanjutnya dengan tema-tema yang luar biasa di podcast Jam Kos. Jam yang kita tunggu-tunggu. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum.